Pemirsa, masih bersama kami di Presisi Utama. Kapolres Bangkalan Polda Jatim AKBP Hendro Sukmono memimpin konferensi pers akhir bulan yang digelar di halaman Mapolres Bangkalan Polda Jatim. Dalam konferensi pers, Polres Bangkalan mengungkap 8 kasus yang meresahkan masyarakat. Sepanjang Januari 2025, ada beberapa perkara yang berhasil diungkap oleh Satreskrim Polres Bangkalan. Sedikitnya terdapat 8 perkara yang bervariasi, mulai dari kasus pencurian kendaraan bermotor, penipuan hingga penadahan. Untuk perkara curanmor, Polres Bangkalan mengungkap 8 kasus dengan 8 lokasi tempat kejadian perkara bersama 9 tersangka. Selanjutnya ada 3 kasus tipu gelap dengan 3 tersangka. Tempat kejadian perkara terdapat di Kemayoran dan Bleka. Kasusnya terkait dengan penggelapan sepeda motor untuk lokasi Kemayoran dan di Bleka terkait penggelapan kendaraan roda 4. Selain itu, Polres Bangkalan juga berhasil mengungkap kasus penadahan dengan jumlah 3 kasus dan 3 tersangka. Yang pertama penadahan HP, TKP di Kua Anyar. Yang kedua penadahan mobil dengan TKP di Tanjung Bumi. Dan ketiga penadahan motor dengan TKP di Socah. Pemirsa, Polres Seruyan bersama pemerintah kabupaten memberikan bantuan komputer ke sekolah-sekolah di Desa Sandul, Kalimantan Tengah. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan akses teknologi informasi dan literasi digital siswa. Dan saat ini sudah ada Bribda Paula dari Polda Kalimantan Tengah yang akan menyampaikan informasi selengkapnya. Salam presisi. Pemirsa, Polres Seruyan menyerahkan bantuan berupa 1 unit komputer untuk masing-masing sekolah sebagai bagian dari komitmen Polres Seruyan dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan khususnya di wilayah pedesaan. Dan berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Polres Seruyan bersama pemerintah Kabupaten Seruyan melaksanakan kegiatan pemberian bantuan komputer ke sekolah-sekolah di Desa Sandul, Kecamatan Batu Ampar. Bantuan ini diberikan sebagai upaya meningkatkan akses terhadap teknologi informasi, mendukung kualitas pembelajaran, serta memperkuat literasi digital di kalangan siswa. Sebagai orang yang pernah merasakan pendidikan di Seruyan, saya tahu persis bagaimana kondisinya. Dan kali ini sengaja memang kita mengajak Pak Sekda, kemudian dari perusahaan perkebunan di sekitar perusahaan besar swasta, melihat langsung kondisi fasilitas pendidikan kita. Harapannya dengan melihat langsung kita tahu dan menyadari bahwa selama ini mungkin kita sedikit melupakan apa yang perlu kita fokuskan, apa yang perlu kita perhatikan untuk pengembangan sumber daya manusia generasi selanjutnya di Seruyan. Saya kira kegiatan hari ini sudah melihat, membuka kita bahwa sesuatu yang selama ini tidak terlihat mungkin bukan berarti tidak ada keluhan, itu berarti semuanya baik-baik saja. Dengan datang langsung, turun langsung, datang langsung, kita mungkin bisa melihat sesuatu yang selama ini mungkin tidak tersampaikan, aspirasi yang tidak sampai kita dengar. Jadi kita bisa menindaklanjuti dan terus terang sektor pendidikan adalah salah satu hal yang merupakan passion dari kami untuk meningkatkan kualitas sumber daya di Seruyan. Bantuan berupa 1 unit komputer diserahkan langsung oleh Kapolres Seruyan AKBP Hans Ita bersama PJ Sekda Seruyan, Bahrun Abbas. MAP penyerahan dilakukan kepada 2 sekolah, yaitu SMP Negeri 1 Batu Ampar dan SMA Negeri 1 Batu Ampar. Prosesi serah terima berjalan lancar dan mendapat sambutan positif dari Kepala Sekolah Yanda. Mengucapkan terima kasih atas perhatian dari Kapolres Kapolres yang telah memperhatikan sekolah kami, dan bantuan ini akan kami pergunakan sebaik mungkin untuk keperluan sekolah. Kalau kemarin itu ada kami itu beberapa unit tapi pada rusak semua, yang ini tinggal 1. Dalam kesempatan tersebut, Kapolres Seruyan juga berdialog dengan para tenaga pendidik serta meninjau fasilitas sekolah.
Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk mengidentifikasi kebutuhan sarana pendidikan di Seruyan, sekaligus memberikan masukan kepada pemerintah daerah guna meningkatkan kualitas layanan pendidikan di wilayah tersebut. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Bribda Paula Bitumas Polda Kalimantan Tengah melaporkan untuk Polri TV. Salam presisi. Pemirsa, Satuan Brimob Polda Sulawesi Tengah kembali mencetak sejarah dengan menggelar latihan terjun payung untuk meningkatkan kemampuan infiltrasi udara, sekaligus mencetak atlet-atlet penerjun berbakat. Kegiatan ini dilakukan di Bandara Mutiara Sis Al Jufri, Palu. Terdapat 30 personel terpilih telah menyelesaikan pelatihan dasar di Korps Brimob Kelapa II Depok yang mengikuti latihan ini. Dari total peserta, 3 diantaranya merupakan personel Poluan Brimob Polda Sulteng yang turut menunjukkan kemampuan mereka dalam latihan ini. Latihan ini didukung oleh kehadiran sejumlah pelatih terjun payung berprestasi dari Mako Korps Brimob Polri, termasuk Kompol Anjil Fauzi, yang dikenal sebagai penerjun payung handal dengan sederet prestasi nasional dan internasional. Kegiatan ini tidak hanya bertujuan meningkatkan kemampuan infiltrasi udara, tetapi juga untuk memastikan personel memiliki kesiapan teknis yang maksimal, baik untuk kebutuhan operasional maupun untuk mencetak atlet penerjun profesional yang dapat mengharumkan nama Brimob di dunia olahraga. Pelatihan ini dilakukan dengan kolaborasi bersama Otoritas Bandara Mutiara Sis Al Jufri Palu, yang memungkinkan pelaksanaan latihan berlangsung di sela-sela kegiatan operasional bandara, tanpa mengganggu jadwal dan proses penerbangan. Koordinasi yang baik dengan pihak bandara memastikan latihan berjalan dengan lancar tanpa mengganggu aktivitas publik. Keterlibatan Poluan dalam latihan ini juga mendapatkan perhatian khusus sebagai bentuk representasi peran perempuan dalam tugas operasional dan prestasi olahraga. Dengan pelatih berpengalaman, fasilitas memadai, dan pelaksanaan yang terencana, latihan ini diharapkan menghasilkan penerjun payung yang profesional yang siap menghadapi tugas di lapangan, sekaligus menjadi aset berharga dalam olahraga nasional. Dari Humas Polda Sulawesi Tengah melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Kapolda Jawa Barat membuka rapat pimpinan Polri tingkat Polda Jawa Barat tahun 2025. Kegiatan berlangsung di Gedung Hugeng SPN Cisarua, Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Ahmad Wiyagus membuka rapat pimpinan Polri tingkat Polda Jawa Barat tahun 2025. Rapim bertujuan untuk mengevaluasi kinerja kepolisian di Jawa Barat selama tahun 2024 dan merumuskan strategi untuk tahun 2025 serta membahas program-program prioritas Kapolri dan program Presiden RI. Dalam sambutannya, Kapolda menekankan pentingnya peningkatan pelayanan kepada masyarakat, penguatan penegakan hukum, dan peningkatan sinergitas dengan instansi terkait. Kapolda juga memberikan arahan dan instruksi terkait penanganan kasus-kasus tertentu, penggunaan teknologi dalam kepolisian. Selanjutnya, para pimpinan Kapolres dan para Kapolsek diminta memperhatikan anggotanya. Dengan demikian, personal Polri senantiasa bekerja dengan hati dan bertanggung jawab dalam melayani, melindungi, dan mengayomi masyarakat. Khusus terkait penegakan hukum, Kapolda meminta agar menghindari pelanggaran sekecil apapun yang dapat mencederai hati masyarakat dan tercorengnya institusi Polri. Rapim Polri tingkat Polda Jawa Barat tahun 2025 diharapkan dapat menghasilkan rumusan strategi dan program kerja yang efektif dan efisien dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di Jawa Barat. Rapat pimpinan dihadiri oleh Wakapolda Jabar, para pejabat utama Polda Jabar, seluruh Kapolres jajaran Polda Jabar, para Kabak Ops, serta para Kapolsek jajaran Polda Jabar. Humas Polda Jabar melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.